Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang definisi ju'alah dan ijarah. Ju'alah dan ijarah itu, yang pertama kita bahas dulu tentang ijarah. Nah, ijarah ini menurut bahasa atau etimologi yaitu bai'ul manfaati atau kata lainnya menjual manfaat. Kemudian menurut terminologi syara' itu terdapat beberapa pendapat dari beberapa ulama fikih. Ada 3 ulama. Yang pertama yaitu ulama Asy-Syafi'iyah. Mereka mendefinisikan tentang ijarah itu sebagai akdun ala manfaatin maksudatin ma'lumatin mubahatin qabilatin libadli wal ibahati bi'audin ma'lumin, yang artinya akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Yang kedua yaitu ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah mengartikan ijarah sebagai akdun ala manafi'i bi'audin, yang berarti akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Yang ketiga yaitu ulama Malikiyah dan Hanafilah, yang mereka mendefinisikan sebagai ijarah sebagai tamliku manafi'i syai'in mubahatin muddatan ma'lumatan bi'audin, yang artinya menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Kemudian pengertian al-ju'alah. Nah, apa sih al-ju'alah itu? Menurut bahasa, al-ju'alah dalam Mu'jam al-Wasit berarti apa saja yang dijadikan untuk upah atau sogokan. Kemudian di dalam Kamus Al-Basri, kalimat al-ju'alah itu diartikan sebagai hadiah atau persen, atau bisa juga diartikan sebagai komisi. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan al-ju'alah sebagai apa saja yang dijadikan imbalan bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam istilah perundang-undangan, hal itu dinamakan dengan perjanjian yang berimbalan hadiah. Jadi, secara bahasa, makna al-ju'alah adalah upah atau imbalan atas suatu perjanjian dalam sebuah muamalah. Kemudian, definisi al-ju'alah menurut istilah dari beberapa ulama. Mereka berbeda pendapat tentang definisi al-ju'alah ini. Yang pertama yaitu dari Imam Syamsuddin Muhammad Ibnu Al-Khatib Asy-Syarbini, yang mendefinisikan al-ju'alah sebagai kesepakatan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan. Kemudian dari Sayyid Sabiq mendefinisikan al-ju'alah sebagai akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum ijarah dan ju'alah. Dasar hukum ijarah. Mari kita bahas dasar hukum ijarah di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi fa'in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna, yang artinya jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Kemudian
surat Al-Qasas ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man istajartal qawiyyu amin. Qala inni uridu an ankihaka ihdab natayya hataini ala an ta'juroni thamaniya hijaj fa in atmamta ashron famin indik, yang artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia yang disebut di sini yaitu Syekh Madian. Berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Kemudian dasar hukum dari hadis. Yang pertama yaitu a'tul ajrohu qabla ayyajuffa araqahu, yang artinya berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Umar. Yang kedua yaitu hadis dari Abdur Razak, hadis yang diriwayatkan Abdur Razak dari Abu Hurairah, yang berbunyi, manistajaro ajiron falya'mal ajrohu, yang artinya barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya. Dasar hukum ju'alah. Menurut ulama Hanafiyah, akad ju'alah itu tidak diperbolehkan karena di dalamnya terdapat unsur penipuan atau gharar, yaitu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Hal ini dikiaskan pada seluruh akad ijarah atau sewa yang disyaratkan adanya kejelasan dalam pekerjaan itu sendiri, upah, dan waktunya. Akan tetapi, mereka hanya membolehkan dengan dalil istihsan, memberikan hadiah kepada orang yang dapat mengembalikan budak yang lari atau kabur dari jarak perjalanan 3 hari atau lebih, walaupun tanpa syarat. Jumlah hadiah itu sebesar 40 dirham untuk menutupi biaya selama perjalanan. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, berpendapat bahwa ju'alah itu boleh dilakukan dengan alasan yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi, qalu nafkidu suwar al-maliki waliman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'in, yang artinya mereka menjawab, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Surat Yusuf ayat 72. Kemudian dalam hadis diriwayatkan bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah dengan cara ju'alah berupa seekor kambing karena salah seorang di antara mereka berhasil mengobati orang yang dipatuk hewan kalajengking dengan cara membaca surat Al-Fatihah. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah karena takut hadiah tidak halal, Rasulullah pun tertawa seraya bersabda, tahukah Anda sekalian bahwa itu adalah jampi-jampi atau sesuatu hal yang positif? Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian. Hadis riwayat Jamaah
atau mayoritas ahli hadis kecuali An-Nasai. Kemudian secara logika ju'alah dapat dibenarkan karena merupakan salah satu cara untuk memenuhi keperluan manusia, sebagaimana halnya dengan ijarah dan mudharabah atau perjanjian kerja sama dagang. Rukun ijarah. Rukun ijarah ada 4, yaitu yang pertama akhid atau orang yang akad, yang kedua yaitu ujrah atau upah, yang ketiga adalah sighot akad, dan yang keempat adalah manfaat. Selanjutnya yaitu syarat ijarah. Syarat ijarah yang pertama yaitu syarat al-inkhot atau terjadinya akad. Syarat al-inkhot atau terjadinya akad berkaitan dengan akhid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, akhid atau orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan mumayyiz minimal 7 tahun, serta tidak disyaratkan harus balik. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz dipandang sah bila telah diizinkan oleh walinya. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan balik adalah syarat penyerahannya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan dari walinya. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad haruslah orang mukallaf, yaitu balik dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan sebagai orang yang ahli akad. Yang kedua yaitu syarat pelaksanaan atau an-nafad. Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh akhid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad atau ahdiyah. Dengan demikian, ijarah al-fudul atau ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat menjadikan adanya ijarah. Selanjutnya yaitu tentang syarat sah ijarah. Terdapat 7, yaitu yang pertama adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad, yang kedua yaitu ma'khud alaih bermanfaat dengan jelas, yang ketiga ma'khud alaih atau barang harus dapat memenuhi syarat, yang keempat pemanfaatan benda dibolehkan menurut syarat, yang kelima tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, yang keenam tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa, dan yang ketujuh yaitu manfaat ma'khud alaih sesuai dengan keadaan umum. Yang keempat yaitu syarat barang sewaan atau ma'khud alaih. Di antara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana halnya dalam urusan jual beli. Yang kelima yaitu syarat ujrah atau upah. Yang pertama yaitu berupa harga tetap yang dapat diketahui, dan yang kedua yaitu tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Syarat yang keenam yaitu syarat yang kembali pada rukun akad. Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang bisa merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa. Yang ketujuh yaitu syarat kelaziman. Ada 2, yaitu yang pertama ma'khud alaih atau barang sewaan harus terhindar dari kecacatan. Yang kedua yaitu tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Selanjutnya yaitu rukun ju'alah. Rukun ju'alah ada 4. Yang pertama yaitu akad, yang kedua yaitu ja'il atau orang yang menjanjikan upah atau pelaksana yang memberikan gas, yang ketiga yaitu jenis pekerjaan, dan yang keempat adalah imbalan atau upah. Syarat ju'alah. Yang pertama yaitu ahliyatut ta'addud atau dibolehkan melakukan akad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, seorang ja'il, baik pemilik maupun bukan, harus memiliki kebebasan dalam melakukan akad, yaitu balik, berakal, dan bijaksana. Maka tidak sah akad seorang ja'il yang masih kecil, gila, dan yang dilarang membelanjakan hartanya karena bodoh atau idiot. Adapun amil, jika sudah ditentukan pihak yang akan melakukannya, maka disyaratkan baginya kemampuan untuk melakukan pekerjaan, sehingga tidak sah amil yang tidak mampu melakukan pekerjaan, seperti anak kecil yang tidak mampu bekerja karena tidak ada manfaatnya.
Dan jika amil itu bersifat umum atau tidak ditentukan orang yang melakukannya, maka cukup baginya mengetahui pengumuman mengenai akad ju'alah itu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, akad ju'alah sah dikerjakan oleh anak yang mumayyiz. Adapun sifat taklif atau pembebanan kewajiban itu adalah syarat keterikatan kepada akad. Yang kedua yaitu upah dalam akad ju'alah haruslah harta yang diketahui. Jika upah itu tidak diketahui, maka akadnya menjadi batal disebabkan imbalan yang belum jelas. Seperti jika seseorang mengatakan, barang siapa yang menemukan mobil saya, maka dia akan mendapatkan pakaian, atau maka saya merelakannya, dan sebagainya. Dalam keadaan ini, maka orang yang menemukannya atau mengembalikannya berhak mendapatkan upah umum yang berlaku atau ujratul mithli. Akad ini diserupakan dengan akad ijaroh yang rusak atau ijaroh fasidah. Dan jika upah itu berupa barang haram seperti khamar atau barang yang tergosap atau diambil oleh orang lain tanpa hak, maka akadnya juga batal karena kenajisan khamar dan ketidakkemampuan untuk menyerahkan barang yang tergosap. Yang ketiga yaitu manfaat yang diminta dalam akad ju'alah harus dapat diketahui dan dibolehkan secara syara'. Oleh karena itu, tidak boleh akad ju'alah untuk mengeluarkan jin dari tubuh seseorang dan melepaskan sihir, karena tidak mungkin mengetahui apakah jin tersebut sudah benar-benar keluar ataukah belum, atau apakah sihir itu sudah benar-benar terlepas atau belum. Akad ju'alah juga tidak boleh untuk sesuatu yang diharamkan manfaatnya, seperti menyanyi, meniup seruling, meratapi, dan semua hal yang diharamkan. Kaidah yang berkaitan dengan ini adalah bahwa sesuatu yang dibolehkan mengambil imbalan darinya dalam akad ijaroh, dibolehkan mengambil imbalan darinya dalam akad ji'alah. Dan sesuatu yang tidak dibolehkan mengambil imbalan darinya dalam akad ijaroh, tidak dibolehkan mengambil imbalan darinya dalam ju'alah. Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Macam-macam ijaroh. Yang pertama yaitu ijaroh atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijaroh bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Adapun yang kedua yaitu ijaroh atas pekerjaan, disebut juga dengan upah-mengupah. Dalam ijaroh bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Selanjutnya yaitu macam-macam ju'alah. Yang pertama yaitu pengupahan dalam pekerjaan ibadah. Adapun yang kedua yaitu pengupahan dalam pekerjaan yang bersifat material. Yang pertama, akibat hukum dari ijaroh yang sahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi mustajir atau penyewa, dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi mustajir orang yang menyewakan. Hal ini oleh karena akad ijaroh adalah akad muawadah yang disebut dengan jual beli manfaat. Dalam ijaroh fasidah, apabila mustajir telah menggunakan barang yang disewa, maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku, yang disebut ujratul mithli. Menurut Hanafiyah, kewajiban membayar ujratul mithli berlaku apabila rusaknya akad ijaroh tersebut karena syarat yang fasid, bukan karena ketidakjelasan harga atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Dalam hal ini, ijarah fasidah karena dua hal disebutkan terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Imam Zufar dan Syafi'i, dalam ijarah fasidah, upah atau uang sewa harus dibayar penuh seperti halnya dalam jual beli. Selanjutnya, akibat hukum akad ju'alah. Akad ju'alah adalah komitmen berdasarkan kehendak satu pihak, sehingga akad ju'alah tidak terjadi kecuali dengan adanya sighot dari yang akan memberi upah yang disebut ja'il, dengan sighot-sighot dalam definisi di atas dan yang sejenisnya. Sighot ini berisi izin untuk melaksanakan dengan permintaan yang jelas, menyebutkan imbalan yang jelas dan diinginkan secara umum, serta adanya komitmen untuk memenuhinya. Apabila seseorang pelaksana akad yang disebut amil memulai pekerjaan ji'alah tanpa izin dari pemberi upah, atau ia memberi izin kepada seseorang tapi yang mengerjakannya adalah orang lain, maka orang itu tidak berhak mendapatkan apa-apa. Hal itu karena pada kondisi pertama orang itu bekerja dengan sukarela,
Dan pada kondisi kedua, orang itu tidak melakukan apa-apa. Tidak diisyaratkan bagi ja'il harus seorang pemilik barang dalam ja'alah, sehingga dibolehkan bagi selain pemilik barang untuk memberikan upah, dan orang yang dapat mengembalikan sesuatu itu berhak menerima upah tersebut. Jika tidak diisyaratkan adanya ucapan qabul dari amil, sekalipun ja'il telah menghususkan orang itu untuk melaksanakan akad ja'alah tersebut, karena akad ini merupakan komitmen dari satu pihak, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Akad ja'alah dibolehkan dikhususkan untuk orang tertentu saja atau untuk umum. Seorang ja'il juga dibolehkan untuk memberikan bagi orang khusus imbalan tertentu dan bagi orang lain imbalan yang berbeda. Sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.